Halo, selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Nah, kembali lagi bersama saya Inyoman Madusudana. Nah, kali ini saya akan menyajikan materi berkaitan dengan zat padat yang kali ini sebagai bentuk penugasan pada mata kuliah Kapita Selekta 1 yang diampu oleh Dr. Inyoman ke MSI. Nah, cukup lama ya saya sudah tidak mengupload video lagi, tapi kali ini semoga materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan zat padat bisa berguna bagi kita semua. Baik, saya mulai untuk yang pertama. Nah, sebelum masuk kita ke lebih dalam materi tentang zat padat, ini ada peta konsepnya. Nah, di peta konsep ini bisa diperhatikan ya. Kita akan membedah pertama pengertian dari zat itu sendiri ya, yang merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan bermanfaat di ruang. Nah, kemudian kita akan masuk ke ciri-ciri zat padat. Nah, bagaimana kita akan membedah termasuk karakteristik struktur yang selama ini kita ketahui bahwa dia zat padat itu bentuknya dan volumenya tetap, kemudian letak partikel berdekatan ya, susunan partikelnya teratur, dilanjutkan dengan gaya tariknya ya, yang sangat kuat, dan yang terakhir itu ada dia sangat susah. Namun berkaitan dengan zat padat itu, ternyata susunan partikelnya itu bentuknya ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Nah, itu kalau misalnya kita perhatikan ya, zat padat dikatakan dia partikel penyusunnya itu tersusun secara rapi dan teratur, itu disebut dengan kristal. Sementara ada zat padat yang partikelnya penyusunnya itu tidak teratur, itu disebut dengan. Jadi kalau contohnya dari zat padat dengan karakteristik kristal ini, itu contohnya seperti ada logam ya, sebagian besar logam, kemudian intan, kemudian es, termasuk kristal gitu. Nah, nanti kita akan jelaskan sedikit bagaimana bentuk kisi kristal itu. Ya. Kemudian kalau masuk ke contoh dari zat padat dengan kategori amorf ini, itu seperti lilin, begitu ya, kaca, karet. Nah, bagaimana bentuknya kisi kristal maupun amorf ini, mari kita akan. Nah, sebelum itu, seperti yang saya jelaskan tadi yang pertama. Jadi, zat padat. Zat padat itu kita kategorikan dulu, zat itu apa sih? Atau yang kita kenal materi ya, yang merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan kalau saya sajikan di sini ada 3 gambar ya. Ada es, kemudian termasuk pada bagaimana sih kita dapat mengatakan benda itu tergolong zat padat, gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya strukturnya zat padat itu? Mari kita cari. Jadi ada 2 cara utama yang kita bisa mengetahui partikel-partikel bisa tersusun, yakni dalam baris teratur atau rapi yang tadi saya katakan itu dikatakan disebut sebagai kristal. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan di dalam mikroskopis ya, kajian mikroskopis, susunan partikel zat padat yang kristal itu dia membentuk pola yang sangat teratur. Nah, sementara zat padat yang partikel penyusunnya tidak teratur itu amorf. Nah, ada beberapa bentuk struktur yang tidak teratur seperti ini. Ya, contohnya sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya, Nah, ini dia. Zat padat itu kita coba kategorikan berdasarkan pertama density, kerapatan atau densitas, atau massa jenis dari satuan materi per volume. Jadi untuk zat padat itu dia kerapatannya tinggi. Nah, jadi sebagai contoh kalau misalnya kita pasir, pasir itu coba kita masukkan ke dalam satu kantong, kita coba masukkan ke dalam air, pasti dia langsung penuh. Nah, jadi maksud dari zat padat itu ya, kalau dia tersusun dengan partikel yang kurang rapi, dia rapat. Nah, sehingga dia memiliki kerapatan yang besar. Jika dimasukkan ke dalam air, dia tenggelam, itu artinya massa jenisnya besar, kerapatan besar daripada zat cairnya. Kemudian bentuknya, jadi kalau bentuknya itu dia tidak berubah-ubah. Jadi
kalau misalnya kita bawa dia dipindahkan ke dalam air atau ke tempat lain, bentuk itu tidak berubah. Nah, kemudian saya lanjutkan ada compressibility. Nah, jadi kalau kita susah untuk dia dimampkan itu zat padat itu bahasanya kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Kemudian ada thermal expansion. Jadi ketika ketika kita panaskan dia begitu, jadi zat padat ini cukup sulit untuk dia memuai, gitu. Karena pada saat dipanaskan itu dia tidak berpindah, jadi hanya bergetar di tempatnya, ya sangat susah. Jadi energinya ditransfer. Kalau misalnya kita perhatikan zat padat yaitu satu benda yang memiliki bentuk dan formula sama yang tetap, ya zat padat bisa dilihat dari susunan molekul dan ikatannya. Jadi susunan dan ikatan zat padat itu sangat kuat sehingga benda tersebut bersifat padat. Jadi antar molekul zat padat mengalami gaya tarik menarik yang sangat kuat. Inilah yang menyebabkan dia susah untuk kita tekan atau hancurkan, kita berikan tekanan. Karena partikel zat padat tersebut sangat menyatukan maka zat padat itu sulit. Nah, kira-kira seperti itu kita mengkategorikan zat padat ya. Nanti bisa kalian coba kategorikan benda-benda di sekitar kalian yang berkaitan dengan zat padat. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Untuk zat padat itu ada tipe dari berdasarkan gaya tarik ikatannya begitu ya. Jadi kalau kita lihat unit strukturalnya dia atau tipe ionik ya, unit strukturalnya itulah ionik. Nah, gaya tariknya namanya gaya ionik. Nah, contohnya seperti MHCl, garam, dan magnesium oksida. Kemudian ada bentuk logam. Nah, ini dia tipe metalik. Itu unit strukturalnya itu atom logam. Nah, kemudian gayanya ikatan logam. Berupa besi, itu sudah tahu. Kemudian ada bentuknya tipe molekular. Ya, dia gaya dipol. Nah, tadi contohnya dua organisme gula. Nah, itu maksudnya adalah gas kering. Ya, itu. Kemudian ada tipe network ya, yang berupa ikatannya kovalen. Ya, contohnya intan dan grafit. Nah, misalnya disebut Pak, kalau kayu itu termasuk dalam, kan dia zat padat ya, karena bentuknya tetap itu. Dia termasuk dalam ikatan apa ya? Dia termasuk dalam ikatan ya. Terus kemudian ada amor, jadi contohnya seperti jelas dan jelas. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini salah satu, nanti saya berikan video di bawah ya. Ini berkaitan dengan bagaimana ada bentuk kisi kristal. Jadi jenisnya cukup banyak seperti cube. Ini cubic ini ya. Jadi susunan partikelnya itu zat padatnya itu seperti kotak di pojok-pojok seperti ini. Kemudian ada tetragonal seperti ini. Ada heksagonal ya. Jadi bentukan zat partikel itu ada boleh berbeda-beda sesuai dengan namanya. Seperti itu. Nanti di video kita akan cek benar. Nah, seperti ini ada, saya sedikit ada video introduction ya berkaitan dengan. Mari kita saksikan bersama. Nah, oke, bisa kalian cek ya. Jadi kalau tadi kita perhatikan ya,
Jadi kalau misalnya gas itu susunan partikel juga ruang yang cukup luas, dia sudah bisa bergerak acak ketika suhu bergerak bebas ya acak. Kalau zat cairnya dia bisa bergerak tetapi tidak sebebas dan gas. Tapi kalau zat padat ini dia hanya bergetar, dan susunan partikel itu dia rapi. Nah, mungkin ada pertanyaan berarti belum tentu susunan untuk zat padat itu dia tersusun dari partikel yang sama. Tapi yang jelas dia rapi. Ya, seperti garam tadi ada NA, Cl seperti itu kan. Itu tersusun dari dua unsur yang berbeda. Mari kita lanjutkan. Nah, kalau kita perhatikan, seperti yang kita sudah kategorikan tadi ya, jadi bentuk dan volume dari zat padat itu dia fixed position, tetap seperti itu. Ya. Dia hanya tetap, sangat sulit untuk melepaskan atau menempatkan dia seperti itu. Kemudian, mari kita coba cek video selanjutnya ya. Nah, jadi nanti video ini saya akan tuliskan di bawah kolom. Bisa kalian cari video tentang solid state ini ya, zat padat ini, sehingga kalian bisa menghitung lebih banyak informasi. Nah, mari kita saksikan. Nah, jadi crystal lattice ini maksudnya kisi kristal ya. Jadi kalau misalnya kita perkecil ya, maka akan berbentuk pola seperti itu. Jadi membentuk pola yang sama. Ya. Nanti bagaimana kita menentukan bentuk-bentuknya yang seperti tadi, mengkategorikan seperti apa, mari kita cek di video selanjutnya. Coba saya cari. Ini yang tadi, bentuk-bentuk dari kisi kristalnya. Ada yang rhombohedral, kemudian ada orthorhombic bodies. Ada di sini ada pusatnya. Kemudian ada orthorhombic vesicle, kemudian orthorhombic center di sini. Ya agak merah. Ada bentuk-bentuk jenis kisi kristal juga. Mari kita cek lagi. Ya, ini ada heksagon. Cube. Ya, untuk dua video tadi itu nanti akan saya tuliskan di bawah ya, biar bisa kalian untuk eksplor lebih banyak tentang kisi kristalisasi. Selanjutnya, nanti juga di video ini saya akan berikan bahan ajar, sehingga nanti mungkin saja bisa kalian baca dan manfaatkan untuk sebagai sumber buku yang untuk menambah informasi. So, Bapak Ibu yang ingin menambah informasi untuk kegiatan pembelajarannya bisa diakses. Nanti saya akan kasih linknya di bawah, sehingga kalian Bapak Ibu juga bisa menggunakan untuk kegiatan pembelajaran.
Salah satunya ini. Jadi saya sudah buatkan bahan ajar setada, saya sudah ada HD dengan backup. Ini saya coba perkecil ya, biar kita lihat bersama. Ya. Jadi saya sudah buatkan dalam bentuk PDF, jadi sudah seperti kelihatan nyata sekali. Nah, nanti bisa di slide seperti ini. Jadi file ini bisa Bapak Ibu akses, rekan-rekan akses jika memang sebagai tambahan dokumen. Nah, isinya di sana sudah berkaitan dengan apa yang saya sajikan. Model pengertian, sifat-sifat, bentuk isi, termasuk materi pemain bentuk isi. Ya, bisa di sana saya juga selipkan sedikit soal Oke. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi zat padat ya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Om Santi Santi.